Saksikan. Oke, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pendengar podcast kami, yaitu podcast Ketawa Kepo Tapi Wajar. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita itu kedatangan narasumber yang spesial. Sebenarnya semua narasumber kita spesial sih, tapi ini lebih spesial. Siapa sih narasumber itu? Mari kita lihat. Ibu Deka, boleh Bu perkenalkan? Perkenalan ya, dengan Bu Dwi Kari Eniati, biasa dipanggil dengan Bu Deka. Ibu adalah guru fisika di SMA Negeri 5 Bogor dan sudah mengajar di tahun 2003 sampai sekarang di tahun 2025, dan alhamdulillah semua siswa yang diajar sama Bu Deka sekarang sudah mencapai tingkat yang benar-benar mereka inginkan dan dicapai dunia wal akhirah. Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah. Ibu terlihat ceria sekali Ibu pada hari ini ya. Padahal ini sedang menjelang sore, padahal udah maghrib ya teman-teman ya. Tapi Ibu Deka terlihat ceria sekali. Apalagi melihat pakaian Ibu Deka yang benar-benar berwarna banget, melengkapi kepribadian Ibu Deka yang sangat ceria ya. Terima kasih sayangku. Oh iya Ibu. Pasti semua warga Semali itu udah tahu ya Bu, yang namanya Ibu Deka itu pasti tuh pakaiannya sangat modis, sangat berwarna sekali Ibu. Saya mau tanya nih Ibu, kira-kira apa ya alasan dibalik pakaian modis Ibu? Apakah itu cara Ibu mencerminkan kepribadian Ibu atau itu hanya hobi saja Ibu? Oke, jadi gini sayang, sebenarnya setiap orang itu tidak boleh hanya mempunyai satu talent gitu ya. Jadi ibu selalu mengajarkan kita itu ke depan itu akan semakin banyak tantangan. Jadi diharapkan bukan hanya ibu, tapi kalian semua harus mempunyai banyak talent gitu ya. Jadi istilahnya orang sekarang bicara multi talent lah, jadi orang itu gitu. Sama seperti Bu Deka. Bu Deka itu kan karena dulu itu sebenarnya punya cita-cita Bu Deka itu pengen jadi seorang modeling gitu, jadi pengen jadi artis, dan memang dulu ibu sekolah kepribadian, sekolah fashion, kemudian sekolah menjadi foto model, itu sudah dapat ijazah gitu. Jadi ibu dulu sudah masuk ke majalah Minggu Pagi tiap 2 minggu sekali di Jogja, sudah masuk majalah mode tingkat nasional gitu. Jadi ibu pengen mengekspresikan bahwa sebagai pengajar, guru itu harus membuat siswa itu begitu ngelihat itu matanya itu sudah merasa bahagia gitu. Matanya itu begitu kamu masuk, guru itu masuk melalui pintu, siswa itu sudah merasa senang gitu. Tembak senyum, kemudian bagi kebahagiaan, penampilan juga harus maksimal. Jadi supaya penampilan maksimal, anak itu nggak bete. Jadi supaya kamu senang. Jadi Bu Deka ingin mengekspresikan, ini loh Bu Deka yang bisa selalu tampil fresh, menyenangkan, dan kamu akan menjadi suka apapun yang ibu bicarakan. Iya Ibu. Jadi intinya itu Ibu dulu bercita-cita ingin menjadi model Ibu. Ya betul, ingin menjadi model dan memang sudah terlaksana. Itu udah sering tampil di mana-mana ya. Udah Jogja, Surabaya, Semarang, terus kemudian udah masuk ke majalah tingkat bukan hanya Jogja saja, tapi sudah masuk tingkat nasional. Di Bogor waktu ibu ngajar juga, waktu lagi tren batik itu ibu udah masuk ke majalah Bogor Urang. Masya Allah, alhamdulillah banget ya Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang gimana Ibu modelnya? Apa masih terus berjalan atau gimana Ibu? Kalau ibu model itu karena kan dulu waktu ibu mulai menikah itu kan sudah jadi ultimatum sama almarhum suami ibu gitu ya. Jadi mau pilih modeling atau mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir, pilihannya silakan dipilih. Kalau tetap pengen pengen jadi modeling, berarti akan menelantarkan keluarga, silakan kita nggak jadi nikah gitu. Jadi ibu memilih waktu itu ibu sholat istikharah ya. Jadi ibu memilih apa yang seharusnya dipilih. Ternyata ibu harus menjadi guru dan ibu menjadi seorang orang tua yang harus bisa dibanggakan, intinya seperti itu. Sangat inspirasi Ya betul. Jadi Ibu dari sekian dan sekarang Ibu sudah menjadi guru ya Bu? Ya betul. Dari sekian banyaknya sekolah nih, kenapa sih Ibu memilih SMA 5 buat jadi guru? Ya
betul. Sebenarnya Kak, untuk segala sesuatu itu kita nggak boleh langsung busak-busuk istilahnya. Kalau menurut agama itu nggak boleh kita bekerja secara terburu-buru, itu nggak boleh. Jadi sebelum ibu ditempatkan itu ibu pasti sudah mencari kalau sekolah di SMA ini gimana, SMA ini gimana, sama gimana. Jadi kita udah punya banyak literasi mana yang terbaik, itu yang akan ibu tuju nanti gitu. Itu nggak gampang sayang. Dulu waktu ibu pertama kali jadi PNS itu tahun 99 itu ya, 1999 itu ibu ditempatkan jauh di Cianjur. Itu harus dijalanin karena dulu semua PNS itu harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia seperti itu. Nah itu ibu sebenarnya saat itu juga tersiksa banget gitu ya, waktu mendengar keputusan itu ternyata di Cianjur, jadi akan jauh dengan keluarga. Tapi segala sesuatu itu ada kodok dan takdir gitu. Jadi kita harus bisa menerima itu dengan ridho. Jadi apa yang ibu lakukan, ibu langsung ambil wudhu, sholat, pasti semuanya ada hikmah di balik itu semua gitu. Jadi saat itu ibu jalani, terus kemudian dari waktu-waktu ibu selalu memberikan tembusan ke pemerintah pusat, kalau ibu pengen bekerja dengan satu tempat dengan suami, karena suami ibu juga PNS gitu. Jadi akhirnya di tahun keempat ibu bisa pindah, dan pindah itu seperti yang ibu cita-citakan, udah literasi budaya yang segitu banyaknya, ibu pilih SMA 5, dan alhamdulillah ibu bisa diterima di SMA 5 dengan segala keindahan yang ada di sini, dengan segala penerimaan guru, siswa, semua sini akademikanya itu benar-benar mantap, benar-benar keren banget di sini gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sayang. Jadi kamu harus bangga bisa sekolah di SMA 5. Iya ibu, alhamdulillah. Jadi ibu pasti yang tadi sudah saya simak ya Bu, jadi PNS itu sulit sekali. Jadi motivasi ibu untuk menjadi guru, terutama guru fisika itu apa ya Bu? Apalagi tentunya cita-cita ibu ingin menjadi model yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan fisika ya Bu. Betul. Jadi motivasi ibu itu apa ya Bu? Ya betul. Sebenarnya zaman dulu sampai zaman sekarang untuk ketertarikan menjadi seorang guru itu sebenarnya rendah gitu. Tingkat ketertarikan semua orang, bukan hanya ibu, itu sangat rendah. Nggak pengen jadi guru. Guru itu pasti gajinya kecil, nanti hidupnya menderita apa segala macam gitu. Cuman saat ibu sebelum kuliah dulu, kalau zaman dulu sama orang tua itu nggak boleh membantah sayang. Jadi kalau orang tua bilang apa, kata beliau kita harus ngikutin dan tidak boleh membantah gitu. Kebetulan orang tua ibu itu kan dulunya juga PNS gitu, cuman dia di bagian tentara gitu ya. Itu memberikan ultimatum, nanti kamu harus jadi guru. Ibu waktu itu sempat down gitu, harus jadi guru. Yang lain teman-temannya Bu Dega itu jadi insinyur, jadi peneliti, terus jadi sekolah broadcast yang bisa masuk jadi penyiar TV gitu. Kayaknya Bu Dega paling katro sendiri gitu. Tapi ibu semalam menangis, nggak apa-apa. Tapi ibu langsung ambil wudhu, sholat tahajud, paginya puasa, terus supaya dikasih kemudahan. Dan waktu tes, ibu itu pesertanya di situ itu yang daftar 110, ibu itu berada di rating 11, diterima di UNY Jogja. Dan kemudian ibu dulu kenapa harus pelajaran fisika? Sebenarnya bagi ibu itu sebuah tantangan. Dulu itu ibu pelajaran yang paling nggak bisa itu fisika gitu. Ya, dan padahal pelajaran yang lain, matematika itu nilainya 8, 9, 10 gitu. Kimia juga 8, 9, 10. Biologi apalagi itu paling keren bagi Bu Deka tuh, nilainya nggak pernah di bawah 9 gitu, itu nggak pernah, nilainya itu bagus-bagus. Cuma fisika aja dulu itu nilainya sangat rendah gitu bagi Bu Deka gitu ya, sampai diapalin sama guru praktikumnya segala macam gitu. Akhirnya itu menjadi sebuah tantangan bagi Bu Deka. Kalau Bu Deka kalah, berarti Bu Deka harus bisa mengalahkan itu. Jadi itu adalah motivasi terbesar ibu, bahwa ibu nggak boleh kalah dengan hal yang tidak baik. Jadi ibu harus bisa mengalahkan semua itu. Akhirnya ibu yakin, ibu ngambil jurusan fisika, dan sampai sekarang fisika itu menjadi hebat. Kenapa? Karena ibu menanamkan kepada siswa semua itu sebenarnya fisika itu sangat menyenangkan. Sebenarnya fisika itu adalah yang setiap hari kita terima, yang kita rasakan, entah itu bernafas, kemudian cahaya, mata kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita piknik tuh ombak itu yang terjadi apa, gelombang itu apa ya, panas yang kita terima, listrik, semuanya tuh serba fisika. Kamu jalan-jalan pakai motor, mobil,
semua serba fisika. Kemudian kamu ke Ancol, ke tempat taman hiburan, semuanya serba fisika. Apa sih yang nggak bisa, apa yang nggak tersentuh fisika itu nggak ada gitu. Jadi ibu selalu menanamkan itu, dan ibu ada opini yang kedua yang sangat ibu sekarang pegang. Cita-cita boleh apa saja, bisa menjadi politikus, bisa menjadi ahli politik atau segala macam, tapi kamu harus ingat bahwa dunia dan seisinya itu Allah yang punya. Jadi kamu jangan menolak ilmu, karena kamu nggak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan kamu. Seperti contohnya Budeka aja, nggak usah jauh-jauh. Cita-cita ibu apa, sekarang yang dilaksanakan ibu apa. Jadi itu semua adalah takdir yang harus kita imani, yang takdir yang harus kita terima, harus ridho gitu. Ngomong-ngomong tentang takdir ibu Ya. Ibu pernah nggak sih ibu merasakan kehilangan sesuatu yang benar-benar ngebuat ibu itu benar-benar putus asa banget ibu, sampai ibu tuh kayak sedih banget gitu ibu? Pernah nggak sih ibu selain kehilangan cita-cita yang lain dan hal sebagainya, atau kehilangan seseorang yang ibu terkasih dan Ya, ini sayang, semakin kita beriman, maka ujian kita itu akan semakin dalam gitu ya. Semakin kita meyakini Allah, maka ujian kita itu akan semakin tinggi. Itu harus kita terima. Jadi di dalam Al-Quran itu kan sudah disebutkan bahwa kamu nanti akan diuji dengan kelaparan, ketakutan, kemudian penderitaan yang sangat mendalam, dan kamu akan sedih berkepanjangan, yang semuanya itu hanya bisa disembuhkan dengan sabar dan sholat, yang itu adalah janji Allah gitu. Nah, ibu percaya dengan itu. Nah, nggak ada orang yang hidup itu senang, itu nggak ada. Nah, dunia itu adalah negeri ujian. Sejak kamu akil balik, maka hidup kamu akan dimulai dengan ujian yang akan berlangsung. Nah, kalau Budeka, masa-masa sedih itu apa? Masa-masa sedih itu ibu juga pernah mengalami istilahnya kekurangan ekonomi yang sampai dasar, pernah, terus kemudian mengalami bagaimana kita itu hidup sangat sulit. Nah, terus kemudian bagaimana di titik puncak kebahagiaan ternyata tiba-tiba almarhum suami ibu harus menghadap Allah yang Maha Pencipta. Tapi itu harus kita ridho, walaupun kita menangis darah juga nggak akan kembali ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengirim doa setiap saat. Kalau memang kita sayang, kita akan mengirim doa. Kita akan membeli Al-Quran atas nama beliau dengan orang tua, terus kita bersedekah atas nama beliau. Kalau perlu diwakafkan tanah yang sudah beliau kasih untuk masjid ya. Jadi semua yang bisa kita lakukan akan kita lakukan gitu. Yang kedua, ibu pernah banget gini, mungkin ibu terlalu sombong atau bagaimana ya. Jadi suatu saat itu ibu mau berangkat ke sekolah, ibu kan mobilnya itu Honda Jazz ya. Honda Jazz itu yang waktu itu harganya tuh ya lumayan mahal gitu menurut Budeka. Nah, itu tuh ibu sebenarnya udah punya cita-cita ulang tahun nanti Budeka mau ganti Honda City terbaru gitu. Ternyata Allah berkehendak lain. Ada suatu sebab yang kemudian itu seperti ibu itu kena hipnotis atau gimana. Nah, itu mobil itu tiba-tiba dijual, dan dijual itu udah masuk rekeningnya itu ternyata dicairkan, dan semuanya itu uang itu dibawa dengan harga ratusan juta. Itu tuh ibu tetap ngajar dengan penuh ceria. Nah, nggak ada satupun siswa yang mengetahui ibu itu sedang berduka. Saat ibu masuk kelas itu ibu hilang baru 1 minggu, itu ibu masuk kelas tetap tersenyum, tetap ceria, tetap nggak memperlihatkan suka duka ibu. Tapi apa yang ibu lakukan? Ibu waktu itu sangat down, tapi kita harus ingat bahwa semua itu titipan dari Allah. Ibu langsung saat itu ibu sholat, puasa, bukan biasanya ibu puasa hanya Senin Kamis, ini sampai puasa Daud gitu, sampai puasa Daud. Terus kemudian ya apa yang dihadiahkan sama Allah dengan kesabaran Budeka. Dalam waktu 2 bulan ibu digantikan uang sejumlah yang hilang itu, dan bisa beli mobil baru, beli mobil baru Anyangkres, dan diberikan yang itu waktu itu ibu tuh sampai defisit berapa 25 juta. Itu tuh dikasih hadiah sama Allah tuh beli mobil baru dan punya tabungan berlipat-lipat. Nah, jadi intinya ibu pengen memberikan contoh ujian itu bagaimana kamu bisa menyikapi. Semua sih punya Allah, kembalikan sama Allah, minta lagi ke Allah. Maka akan dibalikin lagi ke Allah. Nah, itu adalah satu yang kamu harus mengerti
bahwa kalau nanti kamu pengen jadi ahli politik atau misalkan jadi ahli pajak, kemudian tiba-tiba kamu harus menjadi seorang ekonom, atau misalkan kamu harus menjadi seorang ahli fisika, itu di luar nalar kamu, tapi Allah yang membawa ke situ. Jadi kamu harus ridho dengan takdir yang Allah berikan. Kalau kamu merasa sedih, apa yang harus kamu lakukan? Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, silakan kamu nangis sampai Al-Quran basah boleh. Gitu. Ya Ibu, dari sekian banyak rintangan yang telah Ibu lalui ya Bu ya, pasti itu harus ada yang namanya ikhlas Ibu. Menurut Ibu, masih ada beberapa orang yang bertanya kayak ikhlas itu tuh apa sih Bu, dan bagaimana gitu, ikhlas itu bagaimana? Karena kan misal kita itu pastinya kalau ada orang terkasih kita yang sudah meninggal, itu pasti kita masih suka nangisin ya Bu ya. Kita itu suka bingung kalau kita masih menangisi almarhum, itu apakah kita sudah ikhlas? Ya, betul. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada, atau misalkan hadis Nabi ya, kita itu dilarang bersedih sampai berkepanjangan gitu ya. Kita itu hanya boleh punya waktu marah, punya waktu sedih, itu hanya 3 hari saja. Nabi juga pernah memberikan contoh ya, saat anak kesayangannya bernama Ibrahim ya, yang waktu itu usianya 2 tahun, sedang lucu-lucunya anak itu meninggal, dan Nabi juga menangis gitu. Ketika ditanya sama sahabatnya, itu tidak apa-apa gitu. Itu menangis karena kita sayang terhadap anak kita. Jadi dengan kita itu harus itibak Nabi ya, harus itibak Nabi. Bukan berarti kalau Budeka setelah itu nggak menangis, Budeka itu nggak sedih, bukan berarti begitu. Kita boleh sedih. Maka setelah kita mendapatkan musibah, itu hantaman pertama yang harus kita lakukan adalah istighfar, kemudian baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Entah itu kehilangan, kalau ibu kehilangan almarhum suami, ibu kehilangan mobil, apa segala macam, itu harus istighfar dan baca innalillahi itu. Kemudian alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Terbaik itu artinya apa? Terbaik bagi almarhum suami ibu, mungkin dia mendapatkan surga yang terbaik. Alhamdulillah bagi ibu, mungkin di balik itu semua ibu itu akan lulus ujian, mungkin nanti ibu juga akan mendapatkan surga yang terbaik seperti itu. Jadi kita harus belajar ikhlas itu bagaimana. Kalau kamu dalam hal yang kecil saja ya, kamu misalnya temenmu minta tolong nih, dia tolong dong, aku lagi sakit, aku nggak bisa ngerjain PR, Budeka kan ngasih PR itu 5, besok harus dikumpulkan, bisa nggak difotoin, aku nanti tulis tangan. Oke, karena kamu sakit, udah aku tolongin. Nah, suatu saat begitu kamu butuh pertolongan dari dia itu nggak ngasih, dia pura-pura nggak tahu segala macam. Kalau kamu nggak merasa ikhlas, kamu akan sakit hati. Ya, jadi kalau kamu menolong orang, memberikan sesuatu kepada orang itu, anggap saja itu sudah hilang, anggap saja itu udah nggak ada gitu. Jadi anggap kamu nggak pernah melakukan itu. Nanti suatu saat kamu mengalami kesulitan, Allah pasti akan mengirimkan orang yang akan menolong kamu, atau diberikan kemudahan atau segala macam yang membuat kamu itu, kok bisa ya, aku itu nggak bisa kayak gini, kok tiba-tiba bisa gini. Yang hadiah dari Allah itu nggak pernah kita sangka-sangka. Nah, itu adalah sebenarnya pertolongan dari Allah, tidak harus dari orang yang kita bantu, tidak harus dari orang yang kehilangan. Kalau ibu dipikir, ibu sangat dendam banget dengan orang yang menghipnotis ibu sampai sekian lukanya, dan waktu sekian detik gitu barang tuh hilang gitu. Itu ibu pasti akan sangat terluka. Tapi ibu juga berdoa buat dia, ya Allah berikan dia taufik dan hidayahmu, berikan dia akan menjadi orang yang benar-benar berhati mulia, tidak lagi melukai orang lain, dan jadikan dia orang yang benar-benar taat kepadamu. Doa ibu kepada orang yang melukai ibu seperti itu. Kenapa? Karena Nabi juga saat dilukai sama musuh-musuhnya, dia tidak pernah membalas. Nabi juga waktu dilemparin kotoran, waktu diludahin, beliau tidak membalas. Maka kita harus belajar itibak Nabi. Ikhlas itu belajar yang sudah kita lepas, jangan diharapkan kembali lagi. Jadi karena kita sedang berbicara akhirat gitu ya, bahwa menurut ibu kunci kesuksesan itu, apalagi kesuksesan dunia akhirat itu apa sih? Ya,
Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan ya, tidak ada satupun manusia ataupun jin yang diciptakan oleh Allah kecuali ini harus digaris bawahin ya, kecuali untuk beribadah. Nah, jadi segala sesuatu dasarkan semuanya karena Allah. Kalau kamu misalkan dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahsana ba'da ma wa ilaihi nusur. Nah, berarti kita sudah pagi itu sudah bersyukur kepada Allah. Pagi itu kita sudah niatkan karena Allah, maka langkah kamu akan jadi ringan. Dengan langkah yang ringan itu, semua yang akan kamu lakukan, cita-cita kamu pasti akan dibimbing dengan jalan Allah. Gitu. Kalau semuanya udah melibatkan campur tangan Allah, maka semuanya akan menjadi mudah dan hati kita menjadi lebih lapang lagi. Gitu. Tanpa bantuan Allah kamu tuh nggak ada apa-apanya, nak. Kamu tidak akan bisa sukses, kamu itu bisa berdiri, kamu bisa menulis, kamu tuh bisa mengerjakan sesuatu itu karena bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu hari ini 1 menit masih dalam kondisi sehat walafiat, kamu keluar langsung ditabrak mobil, kamu mati. Jadi kamu tuh nggak punya apa-apa selain berpasrah ridho dengan ketetapan Allah, dan belajarlah setiap hari kamu punya ibadah yang memberikan nilai plus gitu. Jadi hari ini apa sih yang aku udah lakukan, kebaikan apa sih yang udah aku lakukan? Oh, aku tadi pagi sudah membantu si mama nyuci piring sebelum berangkat, udah salin. Terus sampai di sekolah udah ngabarin, Ma, aku udah sampai di sekolah, hari ini aku mau belajar ini. Oh, mamamu seneng banget. Oh, itu udah pahala. Nanti mau tidur kita harus refleksi lagi, yang sudah aku lakukan hari ini apa. Bangun tidur, oh iya aku melakukan sholat tahajud, terus kemudian wudhu, terus kemudian sholat tahajud, kemudian aku ketiduran lagi, terus kemudian aku sholat subuh, kemudian oh ternyata tadi di sekolah itu aku berantem sama temen, yang kedua ternyata aku nggak ngerjain PR, yang ketiga aku dimarahin, aku juga ikut marah. Berarti ada 3 keburukan yang kamu lakukan hari ini. Apa yang harus kamu lakukan untuk itu semua? Kamu harus mendoakan orang yang sudah kamu lukai. Kamu harus mendoakan orang yang sudah menyakiti kamu. Berat banget itu, nak. Tapi insya Allah setiap hari kamu lakukan itu, kamu akan memberikan benar-benar hati kamu tuh menjadi sejuk. Gitu. Kamu lihat Budeka itu nggak pernah, walaupun terluka seperti apa, nggak pernah ibu perlihatkan. Ya itu makanya kalau misalkan orang ketemu Budeka usianya berapa? Oh, Budeka mah usianya udah mau 60. Masa sih? Gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar bagaimana memanage hati. Tapi emang iya nih Bu, saya tuh kemarin sempat dengar ya Bu ya, katanya ibu itu tuh usianya itu 60 tapi serius ibu nggak kelihatan sama sekali. Iya. Teman-teman saya juga pada kaget, wah Budeka ternyata usianya dari 60 gitu ya Bu. Serius ibu nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Secara ibu kan kelihatan muda banget, itu tuh tipsnya gimana ibu? Ya, kalau tipsnya ibu, jadi insya Allah kita akan dikaruniai kesehatan yang maksimal oleh Allah tuh. Yang pertama, kalau kita bangun tidur itu harus selalu bersyukur dulu. Yang pertama, bersyukur dengan alhamdulillah ahyana ba'da mauti wal nusur itu bukan hanya kita ucapkan di lisan, tapi hati kita harus alhamdulillah ya Allah masih dikasih usia. Belum tentu kamu muda juga usianya panjang, kan nggak ada jaminan kayak gitu. Jadi harus bersyukur itu. Yang kedua, kita harus menjaga kesehatan kita itu dengan olahraga ya. Kalau Budeka kan memang hobi terhadap olahraga. Kamu tahu kalau hari Selasa dan Rabu itu ibu mengajar siang, pasti kamu lihat ibu di DP-nya ibu, status ibu tuh ibu habis keliling lapangan tuh 11 kali, 12 kali, 12 putaran. Hari Minggu ibu tetap aerobik dari tahun 2015 sampai sekarang sudah 10 tahun tuh ibu rutin setiap hari Minggu tuh aerobik 2 jam gitu. Yang kedua itu adalah dunianya. Itu adalah dunianya. Untuk akhirannya apa? Cobalah kita selalu berwudu. Ya, cobalah kita sudah berwudu, karena dengan berwudu itu akan memberikan cahaya yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kamu pakai skincare harga 1 juta juga dengan wudu, insya Allah kalah dengan wudu. Terus kemudian kalau sholat kamu tumakninah kepada Allah, maka hati kamu akan menjadi tenang, maka wajah kamu juga akan memancarkan inner beauty yang bagus, nak, gitu. Jadi kalaupun orang bicara, wah Budeka ini skincare-nya berapa juta nih, terus perawatannya berapa juta nih, gaji guru berapa sayang, gitu kan. Jadi kita harus apa sih yang bisa kita lakukan? Yang penting adalah seimbang, hablum minallah dan hablum minannasnya itu harus seimbang. Terus jangan mudah
kita itu baper kan, suka ada anak yang kalau disentuh sama orang lain aja sepatu baru diinjak dia udah marah, udah kayak apa, baper. Kamu kalau nggak diizinin sama Allah nggak mungkin punya sepatu baru. Semua itu karena ada izin dari Allah. Kalau nggak ada izin dari Allah, walaupun kamu udah dikasih uang sama orang tua suruh beli sepatu, uangnya akan hilang. Iya betul. Jadi semua itu akan melibatkan Allah. Jadi kalau kamu melibatkan Allah ya, dunia wal akhirah mau bawa itu selalu Allah, maka hidup kamu akan menjadi bahagia. Kamu lihat nak, banyak sekarang usia 17 tahun kena darah tinggi, kolesterol karena makanannya salah gitu ya. Ada usia 25 tahun meninggal karena jantung. Ada usia 30 tahun udah pakai tongkat. Ada usia 40 tahun udah harus pakai kursi roda. Itu kalau menurut Budika selain itu ujian, jadi kita itu harus mengerti, harus banyak bersyukur dengan memanage diri kita, sebenarnya kebutuhan kita itu apa gitu ya. Kebutuhan kita itu apa dan kita harus bisa mengimbanginya. Kalau misalnya dia senangnya, saya mah senangnya nari Bu, oke, berarti kamu harus nari itu dijadikan olahraga, gimana supaya nari itu membuat kamu bahagia. Dengan adanya bahagia, hormon endorfinnya itu akan timbul gitu. Kalau ibu masuk kelas, ibu marah-marah, gimana sih nak, kok nggak bisa mengerjakan ini itu? Namanya juga belajar gitu kan. Kalau nggak bisa wajar. Kalau ibu nggak bisa, ayo maju ke depan, nanti diajarin sama Budeka, dituntut sama Budeka gitu. Kalau nilainya masih jelek, nggak apa-apa, yuk kita belajar ulang. Yang kemarin diulangi lagi, yuk kita belajar ulang gitu. Itu selalu. Jadi ibu nggak ibu bawa untuk marah. Kalau menurut ibu marah itu kan, sekali kita marah itu sama dengan 14 sel kita patah. 14 sel kita itu rusak saat kita marah. Ya, jadi menurut ibu rugi banget ya yang orang segala kerjanya marah-marah di depan siswa, udah aja sibuk main laptop sendiri, murid marah sedikit marah, apa juga yang mau diajar laptop apa siswanya kan gitu. Iya. Oh iya Ibu, ngomong-ngomong tentang kesehatan nih Ibu, Ibu kan jual itu ya Bu, susu sehat Ya betul. Itu kan sudah mengklaim susu sehat, itu ada kandungannya, ada apa aja Ibu? Oke. Ya sayang ya, jadi kenapa ibu kalau ke mall itu orang berbondong-bondong pada beli susu buat Harni, sedangkan situ ibu liatin harganya mahal banget, 24.000, 18.000, 20.000. Nah ini kalau caranya gini, orang yang nggak punya duit kapan bisa minum susunya gitu kan ya. Jadi ibu gimana caranya ibu berpikir supaya masyarakat itu bisa hidup sehat dengan dana yang seadanya gitu ya. Insya Allah jadi ibu memberikan, kalau ada yang datang itu, ibu kalau misalnya pengen minum susu, kamu minum teh, minum apa itu kalau harganya murah 3.000, gimana kalau dikumpulkan untuk menjadi 10.000 dulu, tapi ibu dapat minuman yang bergizi gitu. Dari susu asli yang tiap hari ibu ambil susu segar, yang jelas itu manfaatnya itu kandungan kalsiumnya, kandungan proteinnya, apa semuanya itu sudah pasti itu akan membuat kalau orang tua tidak akan mudah keropos tulangnya. Kalau anak-anak itu proteinnya itu akan mengembangkan sel-sel menjadi sel-sel yang baru, yang otaknya itu akan terbentuk sel-sel baru yang lebih banyak lagi untuk bisa berpikir. Kenapa harus susu? Karena Nabi pun memberikan contoh minum susu. Nah makanya Budeka jual susu dengan harga yang murah gitu. Cara ibu menjaga kandungan yang sehat di dalam susu ibu itu apa? Ya, kalau ibu begini, jadi ibu tuh setiap hari ngambil susu yang harus habis hari itu gitu. Ibu kan sudah memperkirakan, sudah mempelajari kalau musim hujan itu harusnya berapa liter, kalau musim panas bisa berapa liter. Ya, jadi ibu itu paling lambat besok sudah harus habis gitu. Walaupun susu itu kalau disimpan di freezer bisa sampai 2 bulan nggak apa-apa kandungannya. Kalau ditaruh di dalam kulkas bisa sampai 10 hari. Tapi ibu targetkan hanya sekarang sampai besok sore atau besok malam itu habis. Kalau misalnya belum habis, ibu selalu berdoa, ya Allah habiskan, mudahkan itu. Kalau perlu ibu bagi ke orang yang nggak punya, dibagi gitu. Jadi supaya orang yang nggak mampu, kalau perlu orang yang di jalan dikasih gitu. Jadi tetangga ibu yang di depan itu kan ada ruko, misalnya dia pembuatan kayu, ibu liatin dia belum laku gitu, nggak apa-apa ibu bagi, toh nanti diganti Allah lebih banyak lagi gitu. Ibu kan pasti ibu kan buat jual susu ya Bu ya, sambil pengajar posisinya. Ya betul. Itu ibu bagi waktunya gimana Ibu? Jual susu kan pasti wah susah banget, itu harus disiapin dulu. Ya betul gitu. Jadi gini, sebenarnya kan dulu ibu punya tetangga yang orang tuanya itu karena sudah meninggal dan dia kena PHK, jadi ibu pengen membantu dia
ya sudah ibu bikinin toko. Jadi dia sekarang menjadi penjaga di toko Budeka yang menjual susu itu gitu. Jadi supaya dia bisa punya penghasilan. Kadang-kadang kalau misalnya orang berjualan itu kadang-kadang up, kadang-kadang down gitu ya kan. Jadi kalau pas misalnya nggak ada keuntungan segala macam, ya udah nggak apa-apa, uangnya ambil aja. Ibu tuh nggak kebagian keuntungan, nggak masalah bagi ibu. Toh ibu masih bisa cari uang lagi dari gaji ibu masih ada. Ibu masih punya proyek lagi yang lain yang di luar yang dikasih oleh Allah, yang itu tuh benar-benar di luar ekspektasi Budeka gitu. Jadi ibu tuh sebenarnya sekarang menjelang pensiun itu, karena ibu kan selalu punya uang itu ibu kasih ibu kalau misalkan ada yang lewat di ibu, ada ini panti asuhan atau misalnya tempat sekolah yang untuk tahfiz Quran segala macam, itu kan ada puasa Senin Kamis, itu ibu kasih aja uangnya ibu itu gitu. Jadi bukan untuk sombong, tapi ibu pengen kamu juga bisa berbuat seperti itu. Kalau kamu berbuat seperti itu, nanti tuh gantinya Allah tuh jauh lebih banyak lagi, nak. Jauh lebih banyak lagi. Ibu tuh merasakan banget dengan semakin banyak sedekah, dengan infak itu tuh, ibu tuh makan tuh kadang-kadang tuh sampai nggak usah beli, itu makanan tuh banyak aja gitu. Ada yang nggak tahu dari mana itu ada aja. Terus kemudian kalau ibu tuh pengen, kayak minggu depan kalau itu jalan-jalan ke mall ada beli baju, tiba-tiba aja punya uang bisa beli baju, terus tiba-tiba ada yang ngasih sepatu, terus kadang-kadang ada yang ngasih proyek juga gitu. Ibu sekarang itu jadi nanti saat pensiun itu ibu udah ada proyek baru lagi. Nah ibu tuh benar-benar yang di luar ekspektasi Budeka gitu, yang penghasilannya tuh sama dengan gajinya Budeka saat ibu jadi PNS gitu. Masya Allah, itu benar-benar di luar ekspektasi. Tadinya Budeka gimana nih ya, kalau misalnya pensiun kan gajinya pasti berkurang, nggak ada tunjangan gitu kan. Nggak perlu dipikirin. Pokoknya ibu berdoa sama Allah supaya nanti punya penghasilan yang masih bisa membantu orang lain. Ternyata Allah itu memberikan benar-benar itu nak di luar dugaan Budeka. Alhamdulillah. Nanti juga kamu jangan takut untuk memberikan sebagian uang tabunganmu, uangmu dibagikan ke orang yang lebih membutuhkan tuh, jangan pernah takut. Nanti Allah mengganti lebih banyak lagi. Ibu kan selalu ceria banget ya Bu, selalu berpikiran positif juga. Betul. Kira-kira ada nggak sih Ibu tokoh inspiratif yang dari dulu tuh Ibu ikutin dan Ibu ingat terus ini kata-katanya? Boleh diceritain nggak Bu siapa orangnya dan apa kata-katanya? Oh ya, sebenarnya ibu selalu memotivasi diri ibu sendiri ya. Kalau misalnya ibu itu mempelajari ibu sendiri, kalau marah akibatnya apa tuh. Kalau misalnya ibu bersikap lebih baik hati lagi, bagaimana efeknya. Terus dari waktu yang ibu punya kan, ibu tuh selalu misalnya ibu mengajar jam pertama kedua, kemudian nanti 3, 4, 5 kosong itu ibu akan mencari di sekitar sini, misalnya di Masjid Asobia atau Rukiah, Rokaya, itu yang ada tolabul ilmi. Jadi ibu tuh akan waktu yang tersisa seperti itu tuh ibu gunakan untuk tolabul ilmi. Nanti balik lagi ke sekolah ngajar lagi seperti itu gitu. Jadi nggak ibu sia-siakan. Jadi dari berbagai pengajian yang bisa untuk menambah ilmu, setiap Sabtu juga ada pengajian khusus ya, namanya pengajian liqo mingguan, itu ada kurikulumnya gitu. Itu juga ibu ikutin di situ. Jadi ibu tuh berusaha selalu untuk menimba ilmu. Kita itu harus selalu haus dengan ilmu gitu. Jadi dengan seimbang antara ilmu dunia wal akhirah, itu yang membuat kita itu merasa bahagia, senang menghadirkan kebahagiaan, senang membantu orang lain. Jadi jangan pernah kamu kalau berkumpul dengan orang lain, berkumpul dengan keluargamu, kamu tuh jangan meminta, tapi kamu harus memberi. Kamu tanyakan, yang kamu butuhkan apa? Misalnya adikmu, kakak bisa aku bantu apa? Misalnya kamu yang kakak, misalnya orang tua, papa, mama, bagusnya gimana? Pengennya dibantu apa? Kamu akan memberikan rasa bahagia itu yang benar-benar luar biasa kalau bisa memberi, walaupun hanya sekedar apa yang bisa kamu lakukan gitu. Gak harus selalu kamu memberi uang, tapi dengan memberikan seperti itu pasti orang yang memperhatikan itu akan bahagia. Kalau kamu selalu menuntut gini, temenmu, tolong dong ini bagi dong, bantu aku, nah itu kamu akan di sini akan merasa gimana, ada rasa kecewa. Karena apa?
kita itu nggak bisa berharap pada manusia. Manusia itu hanya bisa bikin kecewa. Yang bisa membantu hanya Allah. Kalau kamu berharap sama Allah, kamu nggak akan kecewa. Seperti itu. Insya Allah cerita-cerita dari Ibu Deka itu sangat inspiratif ya Bu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini guys, Ibu Deka ada nggak sih Bu kata-kata motivasi buat para pendengar podcast kita itu biar ceria Ibu dan positif vibes Ibu? Ada nggak Bu? Iya. Ada satu yang harus dipegang ya sayang ya. Satu yang harus kita pegang, tanamkan bahwa manusia, tidak ada satupun manusia dan jin yang diciptakan kecuali untuk beribadah. Satu, itu yang pertama. Jadi dengan itu kamu akan membawa Allah kemanapun kamu berada. Kalau kamu membawa Allah dimanapun kamu berada, maka kamu tidak akan melakukan hal yang negatif gitu. Yang kedua, tanamkan pada diri kamu selalu memberi. Senyum itu adalah ibadah. Jadi tebar senyum selalu, tapi ya jangan senyum-senyum sendirian. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ibu mau nggak ngajar yang anak-anak nggak pernah ibu ajar aja, mereka selalu Bu Deka, kenapa? Ibu selalu gimana nak? Selalu. Jadi ibu tebar senyum untuk ibadah. Yang ketiga, kita harus tetap selalu berpikiran positif. Jadi kita nggak boleh suudzon terhadap orang lain. Sekalipun orang lain nanti akan berbuat keburukan kepada kita, kita tetaplah selalu berusaha untuk husnudzon. Kalau dengan adanya husnudzon, kita akan berpikiran positif. Nah, saat kita berpikiran positif, maka hati kita itu akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, sebenarnya yang tiga itu aja nak yang harus kita lakukan. Selain cerita Ibu Deka yang keren, ternyata kata-kata motivasi dari Ibu Deka itu benar-benar keren banget guys. Nah ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah menjadi narasumber dari podcast Ketawa Kepo Tapi Wajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, well done guys, saya tepuk tangan. Mantap. Gila.